Saudara Salam, Bapak Ibu Saudara, seperti biasa di setiap kebaktian atau di setiap khotbah saya selalu memberikan tema, dan tema sore hari ini saya berikan kata dangke banyak lain Tuhan Yesus. Saya senang diberkati dengan pujian dari lagu ini ya, dan saya berpikir ketika saya baca Alkitab sampai di 1 Samuel 12 yang merupakan bacaan pribadi saya mendapati ada satu kata yang luar biasa yang sebenarnya dalam bahasa Indonesia, khusus bahasa Ambon, disebut sebagai dangke banya atau terima kasih Tuhan. Nah saudara, mari kita lihat ayatnya di dalam 1 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-24. 1 Samuel 12 ayat yang ke-24. Kita bangkit berdiri, kita baca sama-sama satu ayat ini, lalu kita akan merenungkannya bersama. 1, 2, 3. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukan di antara kamu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Saudara, kita tahu kata dangke banyak lain atau dangke banyak adalah bahasa Ambon untuk satu kata yang mewakili kata terima kasih. Jadi kalau dangke banyak lain Tuhan Yesus berarti terima kasih banyak-banyak kepada Tuhan Yesus. Nah saudara, mengapa saudara dan saya harus bersyukur kepada Tuhan? Satu kata, karena kebaikan Tuhan. Kita semua pasti pernah mengalami kebaikan Tuhan, saudara, dan mari kita lihat alasan apa yang membuat kita bisa berterima kasih sampai kita berkata kepada Tuhan, terima kasih, dangke banyak Tuhan. Saudara, ini yang kita alami. Kalau tadi ayat Alkitab bilang begini, saudara, di dalam ayat yang ke 1 Samuel 12 ayat 24, di dalam yang ke B ya, saudara lihat ini. Sebab ketahuilah bahwa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Jadi kata hal-hal besar yang dilakukan Tuhan di dalam diri kita adalah apa saja yang Tuhan telah lakukan ini. Satu, saudara-saudara, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Pertama, Tuhan itu baik. Kenapa kita harus berterima kasih? Karena menurut Mazmur 107 ayat 1 berkata begini, bersyukurlah kepada Tuhan sebab apa? Dia baik. Alasan kita berterima kasih dangke banyak pada Tuhan karena Tuhan terlalu baik. Masalahnya kata baik itu luas. Baik dalam hal apa Tuhan itu? Satu, mari kita lihat. Baik dalam hal apa? Kebaikan apa yang telah saudara rasakan di dalam kehidupan ini? Satu, saudara, kalau saudara belajar di dalam Keluaran pasal 34 ayat 6 7a, dia bilang begini, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya, dan bersungguh Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya dan setianya. Saudara lihat ayat 7a, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Saudara, bentuk kebaikan Tuhan adalah pertama, dosa kita diampuni oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kebaikan Tuhan paling luar biasa bukan saat saudara dan saya diberkati, tapi pada waktu kita diampuni, pada waktu dosa pelanggaran kita diampuni. Yang setuju katakan amin. Ini kebaikan Tuhan, saudara. Yang kedua, kebaikan Tuhan yang mana? Doa kita didengar. Saudara lihat ini, di dalam Matius pasal 7 ayat 11 bilang begini, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Yang kedua, kebaikan Tuhan yang kita alami apa? Doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Mungkin ada banyak doa yang belum dijawab, tapi kalau kita renungkan kembali ke belakang kita, ada banyak jawaban doa yang Tuhan kerjakan dalam hidup ini. Amin. Saudara, itulah kebaikan Tuhan yang kedua. Jadi pertama, dosa kita diampuni, pelanggaran kita dihapus, dan yang kedua, banyak kali doa-doa kita dijawab. Sayangnya sayangnya saya selalu ingatkan kepada kita, banyak orang doa supaya kalau bisa pekerjaan diberkati. Tapi waktu pekerjaan diberkati, hasil dari doa mereka tidak setia dengan Tuhan. Nanti kita lihat itu. Tapi mari, saudara sudah alami ini bukan? Saya pikir semua kita waktu kita doa yang sederhana, Tuhan nilai pas-pas, yang penting naik kelas, lalu Tuhan kasih, itu kebaikan Tuhan. Amin.
Lalu yang berikut, saudara, kita mengalami kebaikan Tuhan juga pada saat apa? Pada saat kita diberkati oleh Tuhan. Saudara lihat di dalam Mazmur 115 ayat 13, Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun. Nah, kaum Harun ini kaum apa? Kaum yang melayani Tuhan. Memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik kecil maupun besar. Berkat tidak selamanya uang, walaupun uang merupakan bagian kecil dari berkat, tapi nafas kehidupan juga berkat. Amin. Pangkat kedudukan adalah berkat. Amin. Saudara, apapun yang kita alami adalah berkat Tuhan. Bukankah ini kebaikan Tuhan? Lalu saudara, apalagi kebaikan Tuhan? Saya hanya ambil beberapa ayat. Penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan juga merupakan berkat Tuhan, atau kasih Tuhan, atau kemurahan Tuhan, atau yang saya sebut tadi kebaikan Tuhan. Saudara lihat ini, Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Kalau kita ada sampai hari ini satu kata, karena Tuhan menyertai kita. Amin. Kalau kita bisa hidup, kita bisa makan hari ini karena Tuhan menyertai kita. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan apa? Meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Lihat kata kedua yang digunakan. Kebaikan Tuhan bukan hanya Dia menyertai kita, tapi Dia menolong kita. Kalau kita bisa tegak berdiri sampai hari ini, semua karena pertolongan Tuhan. Engkau akan memegang tangan kananku, membawa kemenangan. Lihat ini baik-baik. Semua ini bicara tentang kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah kita alami. Nah saudara lihat, Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Yang paling penting kebaikan Tuhan adalah Dia menyelamatkan saudara dan saya. Itu sebabnya kita setiap bulan harus ambil perjamuan kudus. Kenapa? Mengingatkan kita tentang satu kebaikan Tuhan yang terbesar, yaitu kasih Tuhan yang mati di atas Golgota. Saudara lihat ini. Sebab karena kasih karunia, apa? Kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Artinya gini saudara, kebaikan Tuhan yang paling besar dalam hidup ini apa? Anugerah paling besar, perbuatan Tuhan yang paling besar, bukan apapun yang kita miliki, tapi waktu kita diselamatkan Tuhan. Amin. Saudara dengar baik-baik. Inilah perbuatan Tuhan yang tadi 1 Samuel 12:24 bilang, inilah kebaikan Tuhan yang kamu alami. Pertanyaannya adalah, kita sudah mengalami semua sampai pada kebaikan Tuhan, yaitu puncaknya dalam keselamatan, yaitu Tuhan menyelamatkan kita. Kalau begitu, pertanyaan selanjutnya, apa yang harus kita lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan tadi? Yang tadi saya sudah jejer, sebenarnya banyak ayat, karena kalau kita baca semua kita tidak pulang-pulang. Tetapi bang saya gini, apa yang harus kita lakukan dari wujud ucapan terima kasih kita atas kebaikan-kebaikan Tuhan tadi? Apa jawabannya? Sudah langsung. Menurut tadi 1 Samuel 12 ayat 24, mari kita balas dengan kita hidup takut akan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara lihat ini di sini. 1 Samuel 12 tadi bilang gini, kalau saya selalu ajak kita balik ya. Perhatikan nih, kalau saya balik dari bawah ayat yang di bawah ke atas. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukan di antara kamu. Hal besar mana? Yang tadi saya sebut tadi. Saudara diberkati, saudara dipelihara Tuhan, saudara doa saudara didengar, saudara mengalami mujizat dan banyak hal. Dan yang paling penting tadi, saudara dan saya diselamatkan Tuhan. Ini dikatakan betapa besar hal-hal yang telah dilakukan untuk saudara dan saya. Kalau begitu, bagaimana supaya kita bisa berterima kasih untuk hal-hal yang besar yang Tuhan telah lakukan dalam hidup ini? Kita mundur kembali pada ayat 24a, dia bilang, hanya takutlah akan Tuhan. Jadi cara sederhana untuk kita balas kebaikan Tuhan yang kita alami tadi, satu, saudara, hiduplah takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Saya tidak lama khotbah saya, tapi saya mau sampaikan ini. Amsal 8 ayat 13 mendefinisikan takut akan Tuhan itu membenci kejahatan. Yang kedua, aku benci kepada apa? Kesombongan. Jadi saudara, takut Tuhan itu jauhi kejahatan. Kedua apa? Tidak sombong alias rendah hati. Saudara, saya berpikir kalau saudara dititipi berkat, ingat ya, itu dari Tuhan, itu kebaikan Tuhan. Dan harusnya saudara balas dengan rendah hati.
untuk datang cari Tuhan. Saya tidak tahu betul atau tidak ada orang mengatakan kalau orang tidak suka cari Tuhan itu ada satu alasan, diantaranya adalah kesombongan. Anda merasa Anda punya uang, Anda merasa Anda hebat, lalu Anda berpikir Anda tidak perlu Tuhan. Semakin Anda diberkati, sebenarnya Anda semakin perlu Tuhan. Kenapa? Seperti seorang kaya, kalau orang miskin itu lihat, dia punya rumah tanpa pagar. Karena apa? Maaf, dia tidak punya apa-apa untuk dicuri. Tapi semakin kekayaannya banyak, harus dipagar. Itu bukan berarti dia tidak beriman, tapi memang harus berhikmat untuk dia jaga kekayaannya. Nah, kalau saudara, saya kemarin ke Surabaya, ke daerah rumahnya Ibu Lid, saudara masuk itu ada pos-pos jaga. Kenapa? Mereka butuh aman. Semakin kaya, mereka butuh orang lain, yaitu satpam. Minimal satpam. Sudah satpam dari pos ke pos, nanti di rumah ada anjing lagi. Kenapa? Orang makin kaya butuh keamanan. Nah, saya mau bilang sama saudara, demikian dengan saudara. Semakin Anda diberkati, saudara sebenarnya makin butuh Tuhan. Ngerti ya? Orang makin kaya, dia butuh orang-orang yang jaga uangnya. Saya kemarin cerita-cerita dengan Om Nick tentang Bank NTT. Beliau kebetulan keamanan di Bank NTT, dan kalau ada bawa uang banyak-banyak, pertama mereka yang angkat, tapi kedua mereka yang kawal bersama polisi. Jadi kalau saudara pernah di sini bawa hanya 20.000 minta kawal polisi? Tidak. Ya, saya belum pernah. Saya lihat ada saudara ada 50.000, saudara bilang saya minta kawal karena ada 50 di sini. Tapi biasanya yang dikawal itu uang yang banyak, betul ya? Jadi semakin kita diberkati, sebenarnya kita perlu Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tetapi saya heran kalau orang makin diberkati, makin tambah jauh sama Tuhan. Terserahlah urusan saudara, nanti bilang pendeta ini sidir-sidir saudara. Tapi tidak. Semakin kita diberkati, kita perlu Tuhan. Amin. Ada amin. Saudara-saudara yang lalu berikut, saudara. Yang kedua, yang terakhir. 1 Samuel 12 ayat 24 dia bilang, kamu kan sudah mengalami kebaikan. Di dalam ayat 12b tadi, kamu sudah dapat anugerah Tuhan, kamu sudah merasakan kebaikan Tuhan. Apa lagi yang harus dilakukan? Ayat yang ke B dari ayat 24 dikatakan gini, hanya takutlah akan Tuhan dan apa? Setialah beribadah kepadanya dengan segenap hati. Tuhan tidak minta banyak, saudara. Waktu Tuhan, Anda dan saya mengalami kebaikan Tuhan, apapun bentuknya, Dia hanya minta dua saja dari ayat ini, di minggu ini, yaitu satu, takut akan Tuhan, kedua, setia beribadah kepadanya. Sudah ngerti ya? Makanya dia bilang begini, kenapa kalau kita balik lagi dari ayat atas, dia bilang begini, kenapa harus takut akan Tuhan, kenapa harus setia beribadah? Karena alasan tadi, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang telah dilakukannya di antara kamu. Jadi sebenarnya sederhana, orang beribadah itu bukan karena jadwal, orang beribadah bukan karena, maaf, saudara segan dengan saya sebagai seorang gembala, kita beribadah karena satu alasan tadi, semua kita telah mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Bisnis kita ditolong, usaha kita ditolong, proyek kita ditolong, hidup kita ditolong, pendidikan kita ditolong. Dia hanya minta dua di minggu ini. Satu, takut Tuhan. Yang kedua, setia beribadah kepada Tuhan. Apa yang dimaksudkannya dengan, ada dua kata kan? Setia beribadah. Ada dua kata kan? Setia lalu beribadah. Apa itu setia? Ibrani 10 ayat 25 bilang begini, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Yang pertama, setia itu dia tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, yaitu ibadahnya dengan sesama, dengan rumpun, satu jemaat, satu komunitas, satu persekutuan, satu pelayanan. Jangan jauhkan itu. Tapi kalau engkau merasakan kebaikan Tuhan, dia bilang jangan jauh, alias lawan katanya apa? Makin dekat sama Tuhan. Itu ibadah. Amin. Saudara, ibadah bukan sekedar orang berkata, dan saya setuju, ibadah tidak selamanya harus ada di gereja ini hari Minggu. Tapi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Anda bisa ada jadwal-jadwal ibadah kita kunjungan, atau Anda punya ibadah-ibadah di rumah masing-masing.
yang saya sebut ibadah pribadi, doa masing-masing di rumah masing-masing. Tapi dia bilang gini, seperti yang dia dibiasakan. Jadi saudara-saudara, dengar baik-baik, ibadah itu atau setia itu juga bicara tentang kebiasaan. Maksud saya gini saudara, kalau saudara tidak biasa untuk setia beribadah kepada Tuhan, maaf, lama kelamaan pasti saudara turun. Kenapa? Karena kebiasaan. Kalau saudara setia terus, maka itu jadi kebiasaan. Nanti ketika saudara satu kali saja tidak beribadah, ada rasa terganggu di hati saudara. Betul tidak? Tapi kalau saudara sudah biasa tidak beribadah, mau 100 kali juga Anda rasa aman-aman. Tapi kalau saudara sudah biasa beribadah, tidak beribadah saja rasanya kosong. Rasanya ada sesuatu yang hilang dalam hidup saudara. Saya ingat waktu COVID, saya sudah biasa khotbah, sudah biasa melayani, sudah biasa ibadah sama-sama saudara. Tiba-tiba COVID larang kita. Ya rasanya aduh, bagaimana ya? Kita sudah biasa ketemu sama-sama, doa sama-sama, ibadah sama-sama. Tiba-tiba hari itu dilarang. Kita masing-masing dengan rumah masing-masing. Itu saja seperti mengganggu hati saya. Nah apalagi sampai kita jauh dari Tuhan. Ada amin. Setia itu sesuatu yang dilatih untuk kebiasaan, untuk beribadah kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau saudara jadi kebiasaan, waktu saudara tidak melakukannya, itu sekali lagi itu mengganggu saudara. Saya kasih contoh. Saya punya kebiasaan dari masa kecil adalah saya harus beli jajan setiap pagi. Jadi saya suka sekali untuk sebelum pagi itu harus ada entah roti kecil, kue kecil, saya harus ada gitu. Dari kecil sampai saya tua seperti ini. Saya umur 50 ini, saya suka seperti itu. Kenapa? Kebiasaan. Jadi kalau tidak ada terus ada sesuatu rasa kurang. Nah sekarang hari ini saya tambah lagi kopi. Jadi saya paling suka kalau pagi hari itu ada donat kecil kah, pisang goreng kah dengan kopi, itu kebiasaan. Jadi kalau kopi kemarin kita datang di pastori, tiba-tiba kopi habis. Saya kepingin sekali. Mau pergi sayang, panas luar biasa. Jadi tapi maksudnya gini, itulah yang disebut dengan melatih untuk setia. Amin. Latih anak-anak kita dari kecil-kecil untuk setia. Waktu mereka jadi kebiasaan, sampai tua pun tanpa didorong, tanpa dipaksa, pasti mereka setia beribadah. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Dan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati. Lalu dia bilang apa? Ibadah itu bukan hanya setia ibadah, tapi ibadah itu bicara tentang giat. Semakin giat melakukan. Amin. Amin. Saya pantau sebagai gembala, saya pantau beberapa orang yang saya bilang sama ibu gembala, saya bersyukur ya, si bapak itu saya lihat mulai setia dengan Tuhan. Si ibu itu sudah mulai setia dengan Tuhan. Sebagai gembala hati saya senang sekali. Sebagai ibu gembala hatinya senang sekali. Tapi saudara harus ingat, ada satu hati yang lebih senang dari seorang gembala dan seorang ibu gembala, yaitu Tuhan Allah yang engkau ibadah kepadanya. Yang mana Tuhan Allah tempat engkau menyembah dan melayaninya. Yang paling disenangkan waktu saudara setia dengan Tuhan adalah Tuhan itu setia. Amin. Jadi saudara-saudara, ibadah yang model apa? Ibadah yang giat, ibadah yang terus dilakukan dengan setia. Kata setia itu sebentar, bukan sebab, bukan sebentar kosong, sebentar diisi. Setia itu terus diisi, terus diisi, dan terus diisi. Yang setuju katakan amin. Dan satu kali lagi kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Lalu yang terakhir, ayat terakhir, ibadah yang bagaimana? Saudara-saudara lihat ini, Ibrani 12 ayat 18 memberi kita cara untuk membalas kebaikan Tuhan adalah yang kedua, beribadah. Ibadah yang saya sudah jelaskan tadi adalah setia dan giat. Jadi kalau giat itu saudara mengerti ya. Dan sekarang ibadah yang model yang kedua adalah Ibrani 12 ayat 18, ibadah yang bisa membalas kebaikan Tuhan. Walaupun kita sebenarnya tidak bisa balas, minimal kita bisa beribadah, itu sudah bagian kecil kita balas kebaikan Tuhan. Nah saudara, dia bilang gini, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan apa? Beribadah kepada Allah. Nah ibadah itu ada syaratnya, ada tata caranya, bukan sekedar maaf seperti kita ya, ada lagu cepat, ada lagu lambat,
ada penyembahan, ada doa, ada apa lagi, mazmur dan sebagainya. Tapi menurut Alkitab begini, ibadah yang menurut Allah, menurut yang berkenan itu begini, kepada Allah menurut cara yang berkenan. Ibadah itu bukan sekadar saudara mengisi waktu saudara dengan baik. Kalau ibadah saudara hanya isi waktu saja, Anda bisa saja tidak kenal dengan kata ini. Ibadah itu bicara tentang apa? Berkenan. Jadi saudara begini, bayangkan saudara tidak setia saja, menurut Alkitab Anda sudah tidak berkenan. Ya, karena Alkitab yang bilang beribadahlah dengan setia, dengan giat. Jadi ketika saudara tidak setia, saudara tidak giat, Anda sudah tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, yang kedua, ibadah yang tidak berkenan itu apa? Ibadah yang tentu tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya, ketika ibadah itu tidak menyenangkan Tuhan, ibadah itu masuk dalam ibadah juga yang tidak berkenan. Ibadah yang tidak menyenangkan Tuhan itu bagaimana? Ya tadi saya bilang ibadah yang dilakukan tanpa kesungguhan. Jadi kalau saudara hanya datang, mengisi waktu, mengisi jam-jam ibadah tanpa hatimu rindu sungguh cari Tuhan, saudara masuk dalam golongan ibadah yang tidak berkenan. Amin. Saudara melayani, saya pun yang berkhotbah, saya juga harus terus. Saya harus jaga karena begini, kecenderungan para pendeta menurut survei. Karena sudah biasa khotbah, ya pikir tak usah siap, tak usah baca, tak usah. Nanti kan khotbah sudah biasa. Tapi tidak. Yang berkenan itu adalah hasil doa, hasil persiapan. Jadi tadi malam ketika saya lelah sekali tadi malam, kira-kira jam 10-11, saya harus memilih untuk berhenti siap khotbah atau saya harus terus membaca. Dan karena lelah, biasanya saya masuk kamar, saya tidur. Nah kalau masuk di kamar tidur di AC itu, biasanya kalau bangun jam 5 atau ya kaget-kaget jam 4. Padahal saya rindu, saya bilang Tuhan, saya hanya mau tidur sebentar saja sambil. Tapi rupanya saya dapat hikmat. Saya tidak akan tidur di kamar, saya tidur di ruang makan kita di pastori. Saya gelar kasur, lalu saya tidur di situ dengan maksud pertama, kalau saya kepanasan saya terbangun. Kedua, itu nyamuk di situ pasti itu. Jadi nyamuk itu menjadi alarm untuk saya, bangun kok siap khotbah sudah. Jadi benar saudara, saya ke tengah malam saya kepanasan, saya bangun, lalu saya baca lagi sekitar jam 2 saya siap. Kenapa? Karena saya tidak mau dicap Tuhan sebagai pengkhotbah yang asal-asal menyampaikan. Sebab setiap minggu harus ambil ayat baru, khotbah lagi yang baru. Itu bukan hal gampang bagi saya, bagi banyak hamba Tuhan. Tapi lihat, dia bilang beribadah dengan cara yang berkenan. Kedua, ibadah itu bukan sekedar kita kumpul-kumpul nyanyi, berdoa. Tidak. Ibadah sebagai tanda rasa syukur atas perbuatan Tuhan dikatakan gini, penuh dengan rasa hormat. Hormat kepada siapa? Tentu pertama hormat kepada Tuhan. Amin. Makanya mungkin di awal-awal ada yang kaget kalau saya tegur saudara agak main-main dalam ibadah. Oh, saya tidak sedang marah saudara, saya sedang bicara tentang Alkitab. Alkitab yang bilang, marilah kita mengucap syukur beribadah kepada Allah menurut cara. Berarti Tuhan kasih cara. Yang kedua, hormat. Ada amin. Banyak orang beribadah asal-asalan, tidak ada hormat sama sekali. Saudara-saudara, saya ingatkan kaum muda ya. Saudara, saya kadang-kadang saya lihat saudara dari mana itu kaca di sana. Jadi kadang saya maloi saudara. Tapi ya saya bangga dengan saudara. 99% saya lihat saudara ibadah hormat Tuhan. Ya, awal-awal saja saya kalau maloi ada yang masih kisubagaru. Tapi janganlah, amin. Ibadah kita hormat Tuhan. Nanti kita keluar dari sini, baru kita mau main gila kah? Orang bilang terserah. Tapi selama kita ibadah, kita jaga supaya kita hormat Tuhan. Amin, amin. Saya kasih ingat. Nanti saudara menikah, mungkin pindah satu kota besar, negara besar. Saya kasih ingat saudara, kalau saudara punya anak, ajar dia untuk beribadah dengan rasa hormat. Tidak boleh ganggu ibadah. Ada amin.
Sebab saya percaya kalau mereka dididik untuk hormat Tuhan, kelak mereka besar. Alkitab bilang gini, barang siapa yang menghormati aku akan menghormati dia. Amin. Jadi yang kedua, ibadah itu bukan bicara hanya liturgi, bicara tentang susunan acara, tapi ibadah yang paling pokok sebagai rasa syukur kita kepada kebaikan Tuhan adalah ibadah dengan rasa hormat kepada Tuhan. Amin. Kita kasih Tuhan ke Tuhan. Dan yang terakhir dia bilang, dan takut. Saudara, ibadah itu bukan takut kepada pendeta. Ini biasa kalau begini Bapak terus tanya, kenapa minggu lalu tidak datang? Tidak. Ibadah karena kita punya rasa segan sama Tuhan. Mungkin kalau takut, saya lebih suka menggunakan kata segan. Katanya takut itu beda dengan segan. Kalau segan itu lebih kepada penghormatan. Kalau takut itu bisa satu saat dia melawan orang yang dia takuti. Ya, kita pun guru kalau terlalu pukul-pukul kita, toki-toki kita ke kepala, satu waktu dalam hati kita bilang tunggu beta besar ya, pokoknya dia. Takut itu dia akan muncul manifestasinya melawan satu saat. Tapi kalau segan itu menghormati. Jadi kita beribadah bukan karena kita takut seseorang, bukan karena kita takut untuk tidak diberkati, tapi karena kita segan sama Tuhan. Pertama, karena dia terlalu baik dengan kita. Yang kedua, karena memang dia pantas untuk dihormati. Amin. Jadi saudara, kembali inti khotbah saya sebenarnya begini. Saudara sudah alami kebaikan Tuhan. Bagaimana cara supaya minimal kita bisa menyenangkan Tuhan? Dua hal saja di minggu ini Tuhan pesan. Satu, hidup takut Tuhan. Yang kedua, setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita tepuk tangan dan mari kita bangkit berdiri dan kita akan dilayani oleh hamba-hamba